Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap. Sudah siap, Bu. Ya, baik kalau kalian sudah siap belajar. Sebelum kita belajar, kita lakukan hal-hal yang baik, yaitu dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Faris, Bu. Ya, silakan Faris. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang beragama non-Muslim, membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Faris. Baik anak-anak, kalian harus menjaga 3M. Yang pertama, apa? Memakai masker. Yang kedua, menjaga Jarak. Jaga jarak. Yang ketiga, Mencuci tangan. menggunakan air yang mengalir dan sabun ya. Baik anak-anak, sebelumnya kemarin Ibu sudah mengirim link LKPD yang sudah Ibu bagikan. Apakah kalian sudah menerimanya dan sudah memprintkannya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, kalau Bu. sudah, oke. Untuk link absennya, kalian sudah mengisi untuk link absennya. Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, kalau yang belum, nanti kalian di akhir pembelajaran. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan peraturan belajar di Zoom atau peraturan kelas. Yang pertama, nyalakan videonya, ya. Kemudian mikrofonnya mute-kan. Ya, kalian mau bertanya, kalian boleh nyalakan mikrofonnya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik anak-anak, supaya lebih semangat lagi, nah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apakah semua hafal? Hafal, Bu. Hafal. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, ayo proklamasi, sedia berkorban, Pancasila negara, rakyat adil makmur bersama, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, yeay. Tangan dong buat kalian semuanya. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi tentang organ gerak hewan, ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui tayangan PPT dengan Zoom Meet, siswa dapat menganalisis perbedaan karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata dengan tepat. Yang ketiga, melalui tayangan PPT dengan Zoom Meet, siswa dapat menyeleksi pokok pikiran dari masing-masing paragraf dengan tepat. Yang keempat, melalui Zoom Meet, siswa dapat melaporkan tentang pokok pikiran dalam teks tulis secara lisan dengan tepat. Baik, oke. Siapa yang masih ingat dengan hewan vertebrata atau avertebrata?
Ya, siapa? Ezra. Ezra, ya. Ezra. Vertebrata itu bagaimana? Hewan yang bagaimana? Vertebrata, Mm-mm. hewan yang mempunyai tulang belakang. Oke, kalau vertebrata apa, Nak? Hewan yang bagaimana? Hewan vertebrata yang Mm-mm. tidak memiliki tulang belakang. Baik, good ya. Lanjut sekarang. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang ciri hewan vertebrata. Apa cirinya biasanya? Cirinya? Mempunyai tulang yang terletak dari belakang kepala sampai bagian ekor, Bu. Oke, good. Kalau yang avertebrata apa? Tidak mempunyai tulang belakang. Oh ya, tidak mempunyai tulang belakang. Baik, Belakang. sekarang siapa yang tahu apa saja contohnya hewan vertebrata dan avertebrata? Vertebrata dulu, contohnya apa? Satu, kan bertulang belakang, berarti contohnya Ikan, apa? Bu, reptil. Reptil, terus Amfibi. ya, Amfibi, Bu. ya lanjut. Amfibi. Mamalia, Bu. Mamalia, ya apalagi? Hewan menyusui. Hewan menyusui. Kalau amfibi itu kan seperti apa amfibi? Katak, Bu. Kata. Kalau yang menyusui, Sapi. sapi. Kalian hari ini akan mendiskusikan tentang perbedaan dari kedua hewan tersebut, yaitu antara apa nih? Kira-kira hewan apa? Hewan apa, Nak? Ibu. Kelinci, Bu. Kelinci. Kalau ini Kelinci dan siput. siput. Siput atau keong. Nah, nanti kalian akan mendiskusikan tentang perbedaan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Nah, sekarang Ibu buatkan breakout Zoom-nya ya. Siap-siap kalian masuk ke ruang breakout Zoom-nya. Oke. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, ayo. Baik. Silakan kelompok 1 mendiskusikan bagaimana karakteristik dari kelinci, kemudian karakteristik dari siput. Sudah dapatkan? Oke, Bu. Oke, kalian boleh Teman-teman, diskusikan kita akan membahas karakter kelinci dulu ya. Yang pertama-tama, ya. Dibuka videonya, Nak. karakter kelinci yang pertama. Sama Marvel. Yang dibuka. pertama apa ciri-cirinya? Dia adalah hewan. Kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Bagaimana tadi hasil diskusinya? Karakteristik dari kelinci 1. Kelinci 1, vertebrata, yaitu bertulang belakang. Yang kedua, gerakannya mudah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Tubuh ditumbuhi bulu-bulu. Alat gerak pasang kaki belakang. Dan karakteristik siput adalah vertebrata, yaitu bertulang belakang. Yang kedua, Gerakannya lambat, berpindah tempat seolah merayap. Siput memiliki cangkang keras, di luarnya sebagai pelindung. Alat gerak kaki, perut lebar dan pipih, dan bertelur. baik, sudah? Ya. Nanti kalian laporkan hasil diskusinya melalui Zoom utama ya. Baik, Ibu akan ke kelompok selanjutnya. Oke. Baik, Yudi silakan. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah berdiskusi? Hasil. Ya. Siapa yang mau bacain? Faris apa aku? Enggak, Yudis saja. Coba Yudi. Tidak, Bu, tidak saya, Bu. Ya, Iya, Yudi. Yudis. Apa Tadi karakteristik Yudi dari sudah ngomong. kelinci? Dari kelinci Karas- 1. Karakteristik dari kelinci adalah 1, Apa? vertebrata. 2, Ya. gerakannya lincah dan cepat. 3, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Ya, 4, kemudian tubuh ditumbuhi bulu-bulu. ya. Alat gerak sepasang kaki depan. 5, dan sepasang kaki belakang beranak. Oke, good ya. Nanti kalian diskusikan lagi, terus nanti laporkan di ruang Zoom besar ya.
Oke, Bu Kalian Nina. Bu Guru, sekarang ini buat hewan apa, Bu? Maaf. ya Bikin Hewan hewan yang- apa? avertebrata atau vertebrata kalian bebas ya. Baik, kalian masuk ke ruang Zoom Kucing. utama ya. Oke, Bu Oke, Bu. Nia. Baik, siapa yang mau melaporkan terlebih dahulu? Silakan Alia. Yang pertama apa karakteristik dari kelinci? Yang pertama vertebrata, yang kedua lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan melompat. Yang ketiga dipenuhi bulu-bulu. Yang keempat alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Yang kelima beranak. Nah, berarti dengan cara beranak ya. Yang karakteristik siputnya, yang pertama. Yang pertama vertebrata, kedua gerak lambat, Ya. ketiga berpindah tempat seolah merayap. Yang keempat situs memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Yang kelima alat gerak kaki, perut, lebar dan pipi, berkembang biak dengan bertelur. Iya, baik. Terima kasih Alia. Silakan kelompok Yudis melaporkan hasil diskusinya. Kelompok Yudis. Baik, Bu. Yang pertama Dan- karakteristik kelinci. Ya. 1. Vertebrata. 2. Gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan cepat. Ya. 3. Ditumbuhi bulu-bulu. Mm-mm. 4. Gerak sepasang kaki depan dan belakang. Ya, 5. yang kelima. Yang kelima Beranak. mana? Beranak. Ya, hebat. Ya. Sekarang yang karakteristik siputnya. 1. Vertebrata. 2. Gerakannya berpindah tempat seolah merayap. Iya. 3. Kemudian. Cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Yang keempat. Alat gerak kaki, perut, dan pipi. Kelima, bertelur. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok berikutnya. Kelompoknya siapa nih? Yang belum? Kelompoknya Mustaqimah. Ya, silakan anak. Ya Bu, karakteristik kelinci yang pertama vertebrata, yang kedua gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan meloncat. Yang ketiga tubuh ditumbuhi bulu-bulu. Yang keempat alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Yang kelima beranak. Kemudian yang karakteristik siputnya, yang pertama Vertebrata. Kedua, gerakannya lambat, berpindah tempat seolah merayap. Ketiga, Yang ketiga? siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Ya. Yang keempat, alat gerak kaki, perut, lebar, dan pipi. Yang kelima, bertelur, Bu. Oke, terima kasih anak hebat. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan ya bahwa karakteristik dari kelinci yang pertama ya, vertebrata artinya bertulang belakang. Yang kedua, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan melompat. Kemudian yang ketiga, tubuh ditumbuhi bulu-bulu biasanya ya. Yang keempat, alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Yang kelima, berkembang biak dengan cara beranak ya atau melahirkan. Kemudian untuk karakteristik siput yang pertama, nah satu, dia tergolong ke dalam hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang ya. Yang kedua, gerakannya lambat, berpindah tempat seolah merayap. Yang ketiga, siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung supaya dia aman nih ya kan. Yang keempat, alat gerak kaki, perut, lebar dan pipi. Yang keenam, berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi tadi Ibu sudah menyimpulkan, tadi kalian juga dari kelompoknya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Sekarang kita semangat ya. Tepuk masih hafal kan? Tepuk semangat.
Semangat. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian ide pokok, yang kedua fungsi dan ciri ide pokok, yang kelima cara menentukan ide pokok. Ibu share screen dulu. Baik anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa itu ide pokok. Siapa yang tahu? Apa itu ide pokok? Ide pokok gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Baik, good ya. Sekarang siapa yang tahu apa fungsi ide pokok? Yudis, Apa? Bu. Ya, Yudis. Apa Yudis? Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan isi paragraf. Iya, hebat ya. Ya, betul. Sekarang cara menentukan ide pokok, siapa yang Saya Bu, Ezer Bu. Ezar, ya, silakan Ezar. Ya, cara menentukan ide pokok yang pertama yaitu pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Yang kedua, membaca dengan seksama. Dan yang terakhir, menyimpulkan sebuah paragraf. Oke, ya. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang ide pokok, fungsi dan ciri ide pokok, serta cara menentukan ide pokok. Nah, hari ini kalian akan menentukan ide pokok. Ezra, silakan baca nak. Paragraf pertama. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Oke, terima kasih. Sekarang coba siapa yang tahu ide pokok dari paragraf pertama nih, yang siput. Saya Bu, Ezer Bu. Saya Bu, David Bu. Silakan Ezar. Apa Ezar? Ya, ide pokok paragraf yang pertama itu siput merupakan siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Ya, oke. Hebat ya, Saan. Sekarang ya, coba siapa yang mau baca? Faris, Bu. Ya, Faris baca dulu nih dari siput. Ya, baca dulu nak. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daun dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembara siput pun sangat luas. Pengembara siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Oke, sekarang siapa yang... Oh ya, terima kasih. Faris sudah membacakan. Siapa yang mau menentukan yang paragraf ketiganya? Paragraf Bu. Ya, silakan Alia. Ya,
Ide pokok dari paragraf 3 adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Ya. Oke. Betul salah? Benar. Iya, Betul, Bu. hebat. Ya, lanjut. Paragraf keempatnya. Siapa gantian? Marisa, mana Marisa? Marisa. Ide pokok paragraf Saya, Ide Bu. pokok paragraf 4, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ya, siput kameranya perlihatkan? Iya, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Paragraf kelimanya apa yang bisa? Yudis Saya, Bu. Ya, silakan Yudis. memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Ide pokok paragraf dari paragraf kelima. Yudis, Bu. Ya, silakan Yudis. Pokok paragraf kelima adalah siput memiliki pertahanan diri dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari jenis predator. Iya. Oke, yang paragraf ke-6. Siapa yang Marcel, Bu. Ya, silakan Ejar. Paragraf ke-6 yaitu ide pokoknya siput bukan hewan yang lemah. Baik, terima kasih ya. Kalian sudah menentukan ide pokok dari paragraf 1 sampai 6. Baik anak-anak, kalian coba simpulkan materi dari awal sampai akhir. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? Iya, Bu. Ya, silakan Hana simpulkan materi yang sudah dipelajari hari ini. Apa saja? Yang pertama, tadi ada karakteristik kelinci. Terus karakteristik siput. Ya, karakteristik kelinci apa saja? Vertebrata. Yang kedua, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat, dan berlari, berjalan, dan meloncat. Empat, ditumbuhi bulu-bulu. Ya. Tiga, ini yang keempatnya, Bu. Ya. Alat sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Yang kelima, berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian yang ciri dari karakteristik apa siput? 1, apa? Vertebrata. Yang kedua, gerakannya lambat, berpindah tempat seolah merayap. Yang ketiga, memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Ya. Alat gerak kaki, perut lebar dan pipi. Yang kelima, tidur. Iya. Kemudian belajar apa lagi selain itu? Tentang apa? Tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide Siapa? pokok, Ide pokok apa, Nak? pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Iya. Kemudian Terus ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. ya. Terus Kemudian pokok. Yang pertama, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Yang kedua, membaca masuk sama. Yang ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. ya. Terus tadi menentukan ide pokok dari paragraf yang tentang siput, Bu.
Baik, terima kasih anak. Kita beri tepuk hebat dulu. Masih ingat kan? Ya, dibuka mikrofonnya. Ya. Kita mulai ya. Tepuk, masih ingat kan? Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, Saya semua hebat. hebat. Semua hebat, keren. Keren. Oke ya. Tepuk lagi. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. 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 Saya hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Keren. Keren. Baik anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang karakteristik dari vertebrata maupun avertebrata, yaitu kalau vertebrata kelinci. Contohnya kelinci yang pertama, cirinya yang pertama vertebrata, yang kedua gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga, tubuh ditumbuhi bulu-bulu. Yang keempat, alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Yang kelima, beranak. Sedangkan karakteristik dari siput, yang pertama avertebrata, yang kedua gerakannya lambat berpindah tempat seolah merayap. Yang ketiga, siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Yang keempat, alat gerak kaki, perut lebar dan pipih. Yang kelima, bertelur ya. Nah, kemudian mengenai ide pokok. Nah, ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah sama aja dengan gagasan utama, sama dengan pokok pikiran ya. Kemudian pengertiannya sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu adalah sebuah topik yang akan dibahas pada sebuah paragraf. Kemudian fungsinya, apa sih fungsinya? Fungsinya ide pokok yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Yang selanjutnya, cara menentukan ide pokok. 1. Pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Yang kedua, membaca dengan seksama. Dan ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. Jadi materi hari ini kalian mengenai karakteristik vertebrata dan avertebrata serta cara menentukan ide pokok atau gagasan utama gitu ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini. Nanti kalian kerjakan soal yang ada di Google Form ya. Itu nanti ada 10 soal kalian kerjakan setelah Zoom ini. Kemudian kalian juga membuat keterampilan, yaitu membuat model sederhana dari hewan, boleh vertebrata, boleh avertebrata, dan dikumpulkannya hari ini ya anak-anak. Bagi yang belum absen, nanti kalian silakan mengisi link absennya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Sebagaimana tadi kita awali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Yudis, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.